Halo, selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Ponco Putro Widodo ya. Namun kali ini dalam mata pelajaran Budi Pekerti. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab 3 ya. Nah, bab 3 itu tentang bersyukur. Nah, jika di buku paket yaitu ada di halaman 13 ya. Nah, tentunya sebagai manusia yang diberi akal, sudah selayaknya kita yaitu bersyukur tentang apa yang kita raih, apa yang kita dapat pada saat ini. Nah, kita jangan pernah tidak bersyukur kepada Tuhan, karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Nah, oleh karena itu segala nikmat dan karunia ini harus kita syukuri ya. Nah, rasa syukur ini dapat kita ucapkan di setiap kita berdoa ya. Kemudian kita langsung masuk ke materi, yaitu di halaman 14 ya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur biasanya kita kaitkan dengan hal-hal yang positif ya, kemudian menyenangkan atau menggembirakan. Nah, contoh, kita bersyukur karena pada hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, panjang umur. Nah, kemudian sampai saat ini kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan dalam menghadapi dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Kita masih diberikan ketabahan. Itu kita harus bersyukur ya. Nah, itulah pelajaran yang sering kita dengar sejak anak-anak ya, yaitu bersyukur itu bisa dikaitkan dengan hal-hal yang menyenangkan atau menggembirakan ya. Kemudian contoh bersyukur ya. Nah, di situ ada beberapa contoh bersyukur ya. Yang pertama adalah contoh bersyukur ketika naik kelas. Nah, tentunya adalah harapan kita semua ya, juga dengan harapan orang tua, pasti menginginkan anaknya itu naik kelas. Dan ketika nanti sudah kelas 6 seperti kalian ini, kalian lulus. Ini pasti harapan orang tua dan harapan kalian semua dan kita semua ya. Nah, bersyukur karena telah melewati perjuangan sekolah ya, di SD itu sendiri 6 tahun lamanya ya. Jadi kita ketika lulus itu dengan nilai yang bagus, dengan nilai yang baik, tentunya kita harus mengucapkan rasa syukur. Artinya kita lulus dengan predikat atau nilai yang baik. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bersyukur karena mendapat makanan ya. Kita bersyukur artinya kita mendapat makanan ya, karena ada beberapa orang-orang di luar sana mencari makanan itu susah ya. Nah, kita harus bersyukur. Nah, kalian juga tentunya harus bersyukur dan terima kasih kepada orang tua kalian, karena orang tua kalian sudah berusaha untuk selalu mencukupi kebutuhan keluarganya. Salah satunya adalah untuk membeli makanan atau membeli bahan makanan yang akan dimasak dan kalian makan. Nah, kalian juga harus mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang tua ya. Kemudian yang kedua, bersyukur karena bisa jalan-jalan. Nah ya, jalan-jalan untuk saat ini di masa pandemi ini tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk jalan-jalan. Nah, tetapi kita juga harus tetap bersyukur. Artinya walaupun tidak bisa jalan-jalan, tetapi
kita masih diberikan kesehatan. Nah itu, nah untuk saat ini ditahan dulu untuk jalan-jalannya ya. Nah tapi tetap kalian harus merasa bersyukur karena masih diberikan kesehatan untuk sampai saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bersyukur karena beli baju baru atau mainan baru. Nah ini yang masih suka mainan nih ya. Nah ketika kita diberikan baju baru atau dibelikan mainan baru, tentunya kita harus merasa bersyukur, berterima kasih kepada yang membelikannya. Kemudian bersyukur karena mempunyai teman yang baik. Nah tentunya ketika kita punya teman yang baik, tentunya kita harus bersyukur karena teman yang baik adalah teman yang bisa kita ajak untuk berbuat baik bersama-sama ya, atau misalkan kita ajak untuk belajar bersama-sama. Ini adalah teman yang baik. Kalau teman yang tidak baik pasti susah diajak belajar bersama ya, kemudian diajak berbuat baik bersama pasti susah. Nah kita tentunya harus bersyukur ketika kita mempunyai teman yang baik, dan saya yakin dan percaya teman kalian semuanya baik-baik ya. Nah kemudian yang selanjutnya bersyukur karena naik pangkat. Nah ini misalkan yang sudah bekerja ya, sudah menjadi misalkan polisi atau TNI. Nah ketika naik pangkat tentunya merasa bersyukur karena berkat kerja kerasnya akhirnya jadi naik pangkat. Kemudian bersyukur selanjutnya adalah bersyukur karena makan enak. Nah ini ya, ini juga kalian harus mengucapkan rasa syukur makan enak, karena banyak di luar sana orang yang makannya itu ngambil dari sisa-sisa di tong sampah ya. Karena Bapak pernah lihat, jadi ada seorang bapak-bapak gitu ya, memilah-milah sampah. Pikir Bapak itu mau mengambil pemulung gitu ya, ternyata setelah ada kue ya, roti ya, dan itu yang sudah dibuang ke tempat sampah lalu dimakan. Nah ini tentunya kita harus bersyukur kita bukan salah satu, atau bukan kita yang seperti itu gitu ya. Nah maka dari itu kita selagi makanannya kita bisa kita nikmati, masih bisa sehat untuk badan kita, tubuh kita, tentunya kita harus selalu bersyukur gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersyukur karena bisa liburan ke luar negeri. Nah untuk saat ini tidak berlaku dulu ya karena memang untuk saat ini kita tidak boleh berlibur atau liburan, apalagi ke luar negeri. Orang di dalam negeri aja tidak boleh, karena biar angka yang terpapar COVID itu menurun ya, karena nanti segera menurun, jadi kita segera beraktivitas seperti normal ya, seperti tahun-tahun dulu ya. Kita sekolah juga tetap muka, kemudian kita juga bisa jalan-jalan, bisa berlibur ya, dengan cara kita untuk saat ini tahan dulu ya untuk menekan angka yang terpapar COVID. Kemudian yang terakhir di sini adalah bersyukur karena rumah baru dan mobil baru. Nah ini nanti kalian juga sudah bekerja ya, sudah lulus SD, SMP, SMA, sudah lulus kuliah, misalkan kalian sudah bekerja. Nah nanti dari hasil uang kalian bekerja bisa untuk membeli rumah baru dan mobil baru ya. Kalian harus bersyukur, harus disyukuri, karena semua itu adalah hasil proses kerja keras kalian ya. Jadi kalian tidak boleh tidak mensyukuri itu, karena semua itu adalah semua itu bisa terjadi karena kerja keras kalian, semangat kalian ya. Tentunya untuk saat ini adalah kalian sebagai pelajar ya, tentunya harus semangat belajar biar nanti menjadi orang yang sukses. Nah seperti itu. Nah
Bersyukur seperti itu hal yang biasa. Yang tidak bisa biasa adalah bersyukur untuk semua hal. Jadi semua hal kita harus syukuri ya. Kita sampai saat ini masih bisa bernafas, kita juga harus syukuri. Sampai saat ini kita masih sehat, kita syukuri ya. Sampai saat ini kita masih bisa merasakan makanan enak, kita syukuri. Nah, itu pokoknya kalian harus mensyukuri dalam segala hal ya. Nah, itu adalah materi pada hari ini, yaitu tentang bersyukur. Nah, untuk hari ini kita membahas yang A terlebih dahulu ya. Untuk yang B dan yang C nanti adalah untuk pertemuan minggu berikutnya dan berikutnya gitu ya. Nah, jadi intinya pada pertemuan hari ini adalah kita harus tetap bersyukur di dalam segala hal ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan ya, kita juga harus bersyukur. Pokoknya intinya kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Selain bersyukur, kita juga tetap berdoa dan berusaha untuk mencapai cita-cita kita ya, untuk mencapai tujuan kita. Pastikan semua anak, semua orang punya cita-cita atau tujuan yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan seperti itu ya. Walaupun ada yang sama ya, memang itu tapi tidak semua orang itu sama, tidak ya. Nah, jadi intinya itu. Jadi kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Ya, itu saja materi dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi intinya kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Hal apapun kita harus syukuri ya. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Selamat pagi. Soti Hotu Namo Buddhaya.